datangi lokasi terjadinya kecelakaan tabrakan lokomotif kalau nggak salah. Yang kemudian kami mendapatkan laporan bahwa kecelakaan LRT tersebut disebabkan oleh pada human error. Namun kemudian saya mendengar bahwa nanti tanggal 17 Agustus ini akan ada uji coba yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Saya agak khawatir apakah uji coba ini dapat dilaksanakan setelah itu bisa beroperasi maksimal atau tidak. Karena permasalahan yang ada sebenarnya adalah, kalau yang kami ketahui adalah integrator sistem ya, yang mengintegrasikan antara sarana dan prasarana dan signal. Yang persoalan di situ. Jadi apa yang kami dapatkan penjelasan pada saat kunker itu ternyata tidak seperti itu kondisinya, dan kami agak khawatir Pak bahwa nanti rencana untuk pengoperasian ini seharusnya dibenahi lebih maksimal dulu sebelum betul-betul harus dipaksakan untuk beroperasi. Karena ini berkaitan tentunya dengan nyawa, karena kita khawatir Pak jangan sampai kecelakaan-kecelakaan yang selama ini sudah ada itu bisa terjadi lagi. Kemudian Pak, menyangkut masalah subsidi PSO, Public Service Obligation, seberapa besar untuk tahun 2023 ini? Kalau saya nggak salah, mungkin kereta api mendapatkan PSO yang paling besar dibandingkan perhubungan laut. Kemudian apakah betul untuk KCIC atau LRT ini juga akan mendapatkan subsidi PSO tersebut? Karena kalau kami nggak salah itu investasi KPBU ya, swasta murni, tentunya bukan masuk daripada perintis Pak. Dan lagi saya mendengar bahwa berdasarkan edaran Menteri Perhubungan, PT KAI yang memonopoli subsidi ini mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari total subsidi yang mereka kelola. Saya mohon penjelasan Bapak menyangkut masalah itu. Kemudian kita beralih ke persoalan overdimension, overload untuk darat. Yang terjadi banyak tadi disampaikan oleh teman-teman, terjadi kemacetan di jalan-jalan poros nasional, itu dikarenakan ini Pak, para pengemudi odol ini menunggu sampai kemudian petugas-petugas jembatan timbang ini tidak berada di tempat. Mereka menunggu sampai kemudian bisa berjalan setelah jembatan timbang kita ini tidak beroperasi. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa khusus jembatan timbang ini kita aktifkan 24 jam Pak, supaya tidak ada opsi bagi pengendara-pengendara ini untuk menunggu kekosongan itu. Karena mereka parkir Pak, mereka parkir di tempat-tempat tertentu yang kemudian mengakibatkan kemacetan yang panjang. Apalagi misalkan yang masuk di daerah Poros Maros, Bone, yang mana jalannya itu berliku-liku, sehingga pada saat petugas jembatan timbangnya tidak ada, mereka bersamaan berangkat dan itu menimbulkan kemacetan bahkan bisa 7-8 jam di tempat itu. Kemudian Pak, menyangkut masalah kecelakaan laut, kecelakaan kapal kemarin ini yang di daerah Selat Makassar, tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman juga. Sejak periode yang lalu saya juga sudah meminta bantuan Bapak untuk memberikan bantuan kapal perintis di sana. Ya, jadi mudah-mudahan, karena kejadian ini bukan kejadian pertama, ini kejadian yang keduanya Pak. Yang dulu pernah pada saat Lebaran, mereka orang-orang dari pulau ini datang ke Makassar untuk belanja dengan menggunakan kapal nelayan juga, kapal ikan. Jadi ini akibatnya kemudian ya terjadilah kecelakaan-kecelakaan itu. Kami berharap bahwa dari Kementerian Perhubungan bisa memberikan bantuan kapal perintis, mungkin penyeberangan Pak. Karena kecamatan ini, khusus Kabupaten Pangkep ini, memiliki 4 kecamatan pulau Pak. Di sana ada 40.000 lebih jiwa, yang kemudian di mana pulau tersebut lebih berdekatan dengan Lombok, ataupun juga di kecamatan lainnya berdekatan dengan Kalimantan. Nah, ini memang di pulau-pulau ini juga tidak terfasilitasi dengan bagus masalah dermaganya, masih membutuhkan dermaga penyeberangan, dan bahkan mungkin yang kita butuhkan adalah bandara perintis Pak.
Karena jarak tempuh dengan laut itu bisa sampai 9 jam, 10 jam, apalagi dalam cuaca yang tidak bagus bisa lebih lama lagi. Mungkin dengan bandara-bandara perintis seperti yang di Yahukimo atau di Deka dan di Papua itu bisa difasilitasi, khusus dan CESDA. Karena mengingat fasilitas-fasilitas kesehatan dan lain sebagainya di sana juga masih sangat terbatas, sehingga dibutuhkan untuk reaksi cepat. Mungkin ada bandara-bandara perintis yang sifatnya bisa dalam kondisi darurat. Kemudian Pak, pada rapat yang lalu Pak Menteri, kami juga mengusulkan untuk bandara pariwisata di Bira, Bulukumba. Kami harap pada saat itu saya mendampingi Menteri Parekraf untuk melakukan kunjungan ke sana, dan di sana menjadi daerah tujuan wisata, desa wisata yang kemudian sudah cukup terkenal, namun jarak tempuh dari Makassar ke sana itu juga cukup jauh. Memang jarak bandaranya, Bandara Makassar Sultan Hasanuddin dengan Bulukumba ini kurang lebih 105 km saja Pak. Tetapi kemudian dengan spesifikasi sebagai bandara pariwisata mungkin itu akan berbeda ya kebijakannya. Kemudian Pak, saya juga ingin menanyakan menyangkut masalah dukungan konektivitas KCJB Padalarang Bandung. Kenapa KCIC ini nggak langsung aja Pak ke Bandung? Karena sekaligus subsidi, karena akhirnya juga saya yakin bahwa orang menginginkan perjalanan yang cepat dan nyaman. Kalau misalkan harus turun di Padalarang terus nyambung lagi ke Bandung dengan kereta yang berbeda, tentunya itu bukan menjadi opsi atau pilihan yang baik sebagai penumpang, karena repotnya luar biasa ngangkat barang dan lain sebagainya. Apakah ini mungkin bisa ada solusi ke depan? Mungkin begitu Ketua, mohon maaf atau ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak berkenan Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Pimpinan Pak Ridwan, silakan. Oh tidak. Baik. Ibu sekalian, demikian sudah